Halo Bunda, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemberian makan bayi dan anak atau PMBA. Tapi sebelumnya kita akan mengenal Puskesmas Kendal Sari dulu yuk. Puskesmas Kendal Sari ini terletak di Jalan Cengger Ayam 1 nomor 8 Tulus Rejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Wilayah kerja Puskesmas Kendal Sari terdiri dari 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Lowokwaru, Tulus Rejo, dan juga Jatimulyo. Nah, salah satu pelayanan di puskesmas ini adalah poligizi, yang salah satu layanannya adalah konsultasi gizi. Baik Bunda, pokok bahasan kita saat ini adalah yang pertama, mengapa PMBA itu penting, selanjutnya pentingnya menyusui, dan kemudian MPASI bagi anak usia 12-24 bulan, dan terakhir bagaimana sih memberi makan pada anak sakit. Yuk langsung ke topik yang pertama Bun. Jadi bayi merupakan yang baru lahir sampai 12 bulan. Anak dalam PMBA adalah 12 bulan sampai 2 tahun. ASI eksklusif merupakan pemberian ASI saja untuk bayi dan baru lahir sampai 6 bulan. Nah, inisiasi menyusui dini atau IMD adalah tindakan segera setelah lahir bayi diletakkan menempel di dada ibu, dibiarkan merayap mencari puting dan kemudian menyusu sampai puas yang berlangsung minimal 1 jam pertama sejak bayi lahir. Pemberian MPASI adalah proses berawal ketika ASI saja tidak dapat memenuhi kebutuhan si kecil sehingga diperlukan cairan dan makanan lainnya. Ingat ya Bunda, MPASI baru boleh diberikan saat si kecil berusia 6-24 bulan. Selanjutnya, faktor utama untuk menjadikan si kecil bergizi baik dan sehat yaitu ada 4. Yang pertama makanan, kedua praktik pemberian makanan dan pengasuhan, yang ketiga pelayanan kesehatan, yang keempat kebersihan sanitasi dan air bersih. Jadi, PMBA sangat penting untuk diketahui karena menjadi salah satu upaya yang sangat penting untuk mencegah masalah gizi pada anak kecil. Oke Bunda, kita lanjut ke topik yang kedua yaitu pentingnya menyusui. Sekarang, kita akan membahas pentingnya pemberian ASI pada bayi ya Bunda. Di antaranya adalah menyelamatkan jiwa si bayi secara sempurna memenuhi kebutuhan bayi. Karena seluruh makanan bayi sampai berusia 6 bulan membantu pertumbuhan dan perkembangan sehingga mencegah stunting, berisi antibodi bagi bayi, dan masih banyak lagi manfaatnya. Nah, menyusui juga penting loh Bunda. Manfaatnya yaitu pemberian ASI 98% lebih efektif sebagai metode kontrasepsi dan juga mengurangi resiko pendarahan setelah melahirkan. Selain itu juga dapat merangsang produksi air susu bila bayi segera disusukan setelah lahir dan juga mencegah pembekakan payudara sehingga dapat mengurangi beban kerja ibu dan banyak lagi yang tertulis di sini. Bun, tahu tidak bahwa memberikan makanan pengganti ASI atau bayi kurang dari 6 bulan seperti susu formula memiliki resiko. Nah, resikonya adalah kematian bayi lebih besar 14 kali dibanding bayi dengan ASI eksklusif, sehingga susu formula ini tidak memiliki antibodi seperti ASI. Resiko pemberian makanan campuran bagi bayi di bawah 6 bulan juga banyak loh Bun, yaitu resiko kematian bayi lebih tinggi, bayi jadi sering sakit, kemungkinan besar gizi kurang bahkan gizi buruk. Tentunya bayi tidak mendapatkan banyak ASI dan masih banyak lagi resiko lainnya. Jadi, pemberian ASI yang dianjurkan kapan sih Bunda? Yang pertama, tentunya adalah IMD, kemudian ASI eksklusif, sering menyusui pagi dan malam, menyusui bayi ketika meminta disusui, dan biarkan saja bayi menyelesaikan dan melepaskan sendiri payudara sebelum berganti ke payudara lain. Posisi dan peletakan yang baik seperti yang ada di gambar ya Bun. Tentunya teruskan pemberian ASI sampai usia 2 tahun. Terus memberikan ASI ketika bayi atau ibu sakit, ibu perlu makan dan minum untuk mengatasi lapar dan juga haus, serta harus menghindari pemberian ASI dengan botol ya Bun. Topik kita yang ketiga adalah pemberian MPASI bagi anak usia 12 hingga 24 bulan. Pertama-tama,
kita harus tahu nih, syarat MPASI itu apa aja sih Bun? Oke, yang pertama, tepat waktu. Artinya, MPASI harus diberikan saat ASI eksklusif sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi. Nah, yang kedua, gizi lengkap dan seimbang. MPASI memiliki kandungan gizi dapat memenuhi kebutuhan anak sesuai usia. Dan yang ketiga, aman, yang berarti MPASI disiapkan dan disimpan secara higienis. Dan yang terakhir, diberikan dengan cara yang benar dengan memperhatikan sinyal rasa lapar dan kenyang pada anak. Bunda perlu banget nih memahami MPASI 4 bintang. Nah, 4 bintang yang dimaksud, makanan diberikan harus mengandung 4 komponen ini, yaitu makanan hewan-hewani seperti ikan, daging, unggas, makanan pokok seperti nasi, roti, singkong, dan lain-lain. Serta juga ada kacang-kacangan seperti tahu, tempe, kacang hijau, kacang merah, dan juga yang terakhir adalah sayuran seperti wortel, brokoli, bayam, kelor, dan lain-lainnya. MPASI untuk bayi usia 6 bulan. Bayi memiliki perut yang kecil sehingga makanannya hanya sedikit saja ya Bun yang diberikan dari makanan pokok untuk membuat bubur seperti beras, gandum, juga kentang. Makanan hewani penting bagi bayi itu dihaluskan dulu ya Bun sebelum diberikan ke bayi, dan bubur harus cukup kental. Oh iya Bunda, tentunya harus diberikan ASI kepada anak sampai usia 24 bulan atau 2 tahun. MPASI bagi usia 6-9 bulan. Bagi bayi usia 8 bulan hanya bisa menampung makanan kurang dari 1 cangkir saja. Tambahkan jenis makanan lain untuk memperkaya makanan pokok termasuk kacang-kacangan, buah-buahan, ataupun sayuran. Dan juga tambahkan makanan hewani seperti telur, ikan, daging, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk tetap teruskan pemberian ASI sampai usia 24 bulan. MPASI bagi usia 9-12 bulan. Tambahkan makanan untuk memperkaya makanan pokok seperti kacang-kacangan, makanan hewani, buah, sayur. Tentunya lanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 tahun Bunda. Dan yang terakhir, MPASI usia 12 hingga 24 bulan. Bunda dapat menambahkan berbagai jenis makanan untuk memperkaya makanan pokok mulai dari makanan hewani, kacang-kacangan, buah, maupun sayuran. Topik keempat, memberi makanan pada anak sakit. Pertama-tama, anak sakit kurang dari 6 bulan. Menyusu lebih sering saat diare untuk membantu melawan sakitnya agar berat badan bayi tidak menurun. Jika bayi terlalu lemah untuk menyusu, Bunda dapat memerah ASI dan memberikan kepada bayi dengan cangkir. Kedua, anak sakit di atas 6 bulan. Lebih banyak menyusu saat diare. Saat mulai sembuh, Bunda dapat menawarkan nih lebih banyak dari biasanya. Jadi, Bunda dapat menawarkan bayi makanan seperti bubur meskipun dia tidak nafsu makan seperti biasanya. Jadi, seperti itu ya Bunda. Salam sehati. Terima kasih banyak Bunda.